Kemarin nomor 12 jawabannya apa? Lava yang kalau keluar dari dalam laut ya akan membentuk struktur berupa lava bantal, below lava gitu ya. Lava yang beku ya dan membentuk batuan-batuan yang bentuknya membulat begitu ya, seperti bantal ya. Itu adalah ciri khas lava yang membekunya di bawah permukaan air begitu ya. Lava bantal. Nah, itu membuktikan bahwa di dalam air juga ada api ya, atau ada lava begitu ya, bisa terdapat lava. Nah, ini contohnya ya, lava bantal yang ada di Yogyakarta ya, tersingkap di sungai ya, karena dulunya wilayah ini adalah laut begitu ya, kemudian terangkat sekarang ke daratan ya, begitu. Oke. Kalau struktur-struktur lainnya ya seperti kekar ya, apa itu kekar ya? Kalau dalam geologi ada istilah kekar dan sesar dalam suatu retakan pada batuan ya. Kalau retakannya tidak melibatkan pergerakan maka disebut sebagai kekar ya, atau join begitu bahasa Inggrisnya. Sedangkan kalau retakannya menimbulkan pergerakan ya, seperti pergerakan antar lempeng atau antar dua blok batuan ya, maka disebut sebagai sesar atau disebut juga sebagai patahan gitu ya. Nah, kekar ada dua macam, ada kekar tiang dan kekar lembar gitu ya, columnar join dan sheeting join gitu. Struktur batuan beku ya, ketika magma membeku dengan cepat begitu akan membentuk struktur-struktur tertentu ya. Nah, seperti ini ya. Di gambar yang di atas itu ada kekar lembar ya, atau sheeting join. Jadi batuan yang membekunya itu membentuk retakan-retakan ya dengan struktur berlembar ya. Sedangkan yang di bagian tengah itu ada columnar join ya, kekar tiang ya. Dan yang paling bawah itu adalah pilau lava ya, ketika membekunya di bawah permukaan air ya, seperti itu. Oke, lanjut. Malven ini merupakan suatu tempat keluarnya air panas ya di dasar laut gitu. Hidrotermal vent. Nah, ini juga terbentuk dari aktivitas vulkanisme ya. Jadi ketika ada magma ya yang mendekati naik ya ke wilayah dasar laut begitu. Nah, si magma ini akan memanaskan ya air laut yang merembes ya ke dalam batuan-batuan di kerak samudra gitu ya. Kemudian air laut yang dipanaskan tadi akan menjadi uap ya, atau air panas yang bisa menyembur begitu, membentuk hidrotermal vent ya. Selain air panas juga dia akan mengeluarkan berbagai macam logam ya, dan unsur seperti belerang ya dan sebagainya begitu ya. Hidrotermal vent. Nah, hidrotermal vent ini ya menyebabkan wilayah dasar samudra itu kaya akan sedimen ya, sedimen logam gitu, seperti besi dan nikel. Lalu ada palung ya. Palung itu merupakan ngarai dalam ya yang ada di perbatasan antara dua lempeng begitu yang bertabrakan secara subduksi. Oke, lanjut nomor 13. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 41 ya. Di sini dikatakan ya bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah sedikit dari tepi-tepinya ya. Menyebutkan kekuasaan Allah yang mengurangi daerah-daerah tempat tinggal manusia sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi saat ini, yaitu pemanasan global, di mana habitat manusia ya, tempat tinggal manusia gitu, seperti lahan pertaniannya ya, permukimannya ya, itu berkurang ya, seperti karena berkurangnya luas daratan atau berkurangnya luas lahan pertanian akibat berbagai sebab. Salah satu sebabnya adalah kenaikan muka air laut ya, begitu, kenaikan muka air laut. Nah, kenapa air laut itu bisa naik gitu? Nah, kira-kira apa jawabannya yang menyebabkan kenaikan muka air laut?
ABC, AB, atau semuanya benar? Kira-kira yang mana? Semua benar, Kak. Ya, yang pertama ada ekspansi termal air laut. Ya, ekspansi termal. Apa itu ekspansi termal? Ekspansi itu maksudnya peningkatan volume, ya, pemuaian karena panas, ya, karena termal, begitu. Ya, jadi ketika air laut dipanaskan, ya, dipanaskan oleh peristiwa pemanasan global, begitu, air lautnya akan memuai, ya, volumenya akan bertambah, begitu, ya, volumenya akan bertambah, dan itu bisa meningkatkan permukaan air laut, ya. Itu penyebab pertama dari kenaikan muka air laut, ya, adalah ekspansi termal air laut, begitu, ya. Jadi meskipun semua es sudah mencair di laut, ya, sudah masuk semua ke laut, ya, air laut akan tetap dapat naik, ya, karena air laut yang ada itu masih bisa memuai, ya, masih bisa bertambah volumenya, begitu, ya, akibat dari pemanasan air laut, begitu. Itulah ekspansi termal, ya. Lalu melelehnya atau mencairnya gletser, ya, itu juga bisa menyebabkan kenaikan muka air laut, ya. Apa itu gletser, ya? Gletser itu ya sebutan untuk aliran es, ya, aliran es atau aliran salju yang ada di daratan, ya, disebutnya sebagai gletser, atau bahasa Inggris itu glacier, ya. Nah, seperti ini, ya, es yang mengalir, ya, dari wilayah pegunungan, ya, di suatu lembah yang sampai ke laut, begitu. Nah, ketika ini meleleh, ya, bisa menyebabkan kenaikan muka air laut, ya, karena penambahan massa air laut, ya, penambahan volume, begitu, ya. Masanya bertambah, pasti volumenya juga bertambah, begitu, ya. Tapi bagaimana dengan iceberg, ya? Kalau iceberg menyebabkan kenaikan muka air laut atau tidak, ya? Jawabannya tidak, ya. Mencairnya iceberg tidak menyebabkan kenaikan muka air laut. Jadi jawabannya A dan B benar. Apa itu iceberg? Ya, apa bedanya dengan glacier? Ya, kalau glacier ini, ya, ini merupakan tutupan es di darat. Tutupan es di daratan. Iceberg, ya, ini merupakan gunung es di lautan, begitu, ya. Jadi berbeda antara glacier atau ada di laut, gitu. Yang menyebabkan kenaikan muka air laut yang mana? Ketika dia mencair, glacier, ya. Glacier yang menyebabkan kenaikan muka air laut, bukan iceberg, ya. Ketika iceberg itu mencair, ya, itu nggak akan menyebabkan kenaikan muka air laut, begitu. Baru-baru ini ada viral, begitu, ya, ahli agama atau apa gitu yang menentang kenaikan muka air laut, ya, dengan asumsi, ya, katanya dia mengasumsikan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya segelas es teh gitu, ya, yang penuh tehnya, ya, ada esnya di dalamnya, lalu esnya mencair, apakah nanti muka es tehnya itu, ya, permukaan airnya akan tumpah? Enggak, ya, permukaan airnya tidak akan bertambah meskipun esnya mencair, begitu, ya. Asumsi dia begitu, ya. Asumsi tersebut ya berlaku kalau gunung esnya ada di lautan, ya. Jadi iceberg tidak akan menaikkan muka air laut ketika dia mencair, karena sebagian besar masanya iceberg sudah berada di air, begitu, ya. Jadi ketika dia mencair, dia akan tidak volume dari si air laut, begitu, ya. Jadi yang menambah volume air laut adalah melelehnya glacier, ya, es yang ada di darat, ya, bukan es yang ada di laut, gitu. Darat ada yang di laut, gitu, ya, seperti itu. Jadi penyebab utama naiknya muka air laut adalah melelehnya glacier yang ada di Antartika, ya, di kutub selatan yang merupakan benua, ya, benua Antartika, gitu, dan di Greenland, ya, di pulau tanah hijau, di pulau Greenland, ya, di dekat kutub utara. Itu, ya, penyebab utama kenaikan muka air laut, ya. Jadi iceberg atau bongkahan es, begitu, itu tidak akan meningkatkan muka air laut, ya, ketika dia mencair, gitu, ya, karena sebagian besar massa iceberg sudah berada di dalam laut. Plus, ya, ketika dia meleleh, ya, volumenya justru berkurang, bukan bertambah. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ada anomali air, ya, anomali air.
merupakan fenomena unik yang hanya terdapat pada air, yang tidak terdapat pada benda lain, begitu. Ya. Keunikan air itu apa? Ya, semua benda ya itu akan memuai ketika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan, begitu. Ya. Tapi air ini unik, ya. Di suhu 4 derajat Celcius, ya, air itu ketika didinginkan malah memuai, ya, harusnya kan menyusut. Ya. Volume air akan bertambah ketika kita dinginkan dari suhu 4 derajat Celcius. Begitu, dia akan memuai. Kalau dipanaskan dari suhu 4 derajat Celcius, dia juga akan memuai, begitu. Ya. Dia akan memuai ke dua arah, ya, baik ke ke ketika didinginkan dan ketika dipanaskan, begitu. Ya. Begitu pula juga dengan massa jenisnya. Ya. Massa jenis tertinggi air ada di suhu 4 derajat Celcius. Ya. Jadi air dengan suhu 4 derajat Celcius itu memiliki massa jenis yang paling tinggi. Ketika didinginkan, dia akan massa jenisnya berkurang, begitu ya. Dan ketika dipanaskan juga massa jenisnya akan berkurang, begitu. Ya. Artinya ya kalau kita membuat es dari air, begitu ya, volume esnya pasti akan lebih besar dibandingkan dengan volume airnya. Begitu juga dengan sebaliknya, ya. Kalau misalkan es mencair, ya, maka volume airnya justru lebih kecil dibandingkan volume esnya. Begitu. Ya, pernah nggak sih kalian itu coba membekukan gelas aqua gitu, ya, aqua gelas yang belum ditutup, gitu. Ya. Yang belum dibuka maksudnya, ya. Ketika kita masukin ke freezer, ya, dan ketika dia membeku, gelas aqua tersebut akan mengembung, gitu ya, karena volume air ketika didinginkan, ya, lalu menjadi es akan lebih besar dibandingkan volume air yang bersuhu 4 derajat Celcius tadi, begitu. Ya, itulah keunikan air yang bersuhu 4 derajat Celcius, ya, begitu. Maka dari itu dasar perairan, ya, suhu di dasar perairan yang dalam itu selalu bersuhu sekitar 4 derajat Celcius, gitu, ya, nggak lebih, nggak kurang, ya, karena air dengan suhu tersebut memiliki massa jenis yang paling tinggi. Dia akan berat, ya, dan tenggelam ke bagian bawah, begitu, ya. Jadi seperti itu, ya, yang menyebabkan, ya, kenapa glacier, kenapa iceberg ketika dia mencair, ya, dia nggak akan menyebabkan naiknya muka air laut. Ya. Salah satu penyebabnya adalah anomali air. Ya. Anomali air ini juga lah yang menyebabkan, ya, kenapa es itu bisa mengapung. Ya. Seharusnya dia tenggelam. Ya. Karena ketika didinginkan, seharusnya kan benda itu kan massa jenisnya lebih rendah. Ya. Lebih tinggi gitu dibandingkan dengan benda yang panas. Gitu. Ya. Seperti itu. Kan benda kalau memanas dia akan lebih ringan, ya, densitasnya lebih rendah seperti asap, ya. Kalau memanas, ya, udara yang dipanaskan dia akan bergerak ke atas, begitu dibandingkan udara di sekitarnya. Tapi es ya malah mengapung, ya, mengapung ya di atas air yang dingin, begitu, ya. Padahal esnya lebih dingin, seperti itu. Itulah dampak air, gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, anomali air itu bisa kalian lihat penjelasan di oceanografi, ya, gitu. Ada di PPT saya oceanografi atau di buku saya, ya, yang itu, ya, yang 2 bab itu yang ada Medclim dan oceanografi. Kalau nggak salah linknya itu silahkan kalian baca, begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Kak. Oke, lanjut. Di nomor 13 itu yang A dan B, ya, gitu, atau jawabannya berarti yang D, begitu ya. Karena singkatnya, ya, iceberg itu ya tidak akan meningkatkan muka air laut ketika dia mencair, karena sebagian besar masanya sudah berada di air, begitu. Nah, ayat ini juga bisa dihubungkan dengan fenomena lain, yaitu fenomena desertifikasi, gitu. Ya. Desertifikasi. Apa itu desertifikasi? Desertifikasi itu merupakan penggurunan, ya, berubahnya satu lahan yang agak subur, begitu ya,
menjadi lebih tandus gitu. Yang merupakan masalah lahan, ya degradasi lahan. Degradasi lahan itu merupakan penurunan kualitas lahan, ya terutama kesuburan, ya, dalam hal kesuburan. Gitu. Nah, di link Google Drive ya, itu ada ini nih, buku saya tuh ya, yang 2 bab. Ya, saya berikan PDF 2 bab saja ya, bab 1 dan bab 2, Metcalfe dan Ocean. Saya lengkap ya, gitu. Tentang meteorologi, klimatologi dan oceanografi. Ya silakan dibaca ya, lengkap sekali. Jadi hatamkan. Ya udah ada ya, belum saya hapus ternyata. Untuk yang baru bergabung ya, di apa namanya di grup, silahkan ya nanti di download. Nanti saya akan taruh di grup WhatsApp ya, di Google Drive-nya. Oke, kita lanjutkan ya, nomor berikutnya mengenai desertifikasi ya. Tadi desertifikasi merupakan degradasi lahan terjadi di daerah arid ya, daerah kering atau daerah semi arid ya, semi kering yang disebabkan oleh variasi iklim dan aktivitas manusia. Aktivitas manusia memicu desertifikasi. Apa? Apa penyebab suatu lahan bisa berkurang kesuburannya? Ya, kira-kira apa penyebabnya? Desertifikasi. Ya. Penyebabnya apa? Erosi, ya, erosi tanah. Dan erosi tanah itu ya disebabkan karena apa namanya, hilangnya vegetasi atau tumbuhan penutup, gitu ya, tumbuhan penutup tanah seperti rumput, ya, begitu. Jadi pertama-tama ya ada hilangnya vegetasi, ya, vegetasi penutup, ya seperti rumput, ya, yang menutupi tanah, gitu. Hilangnya vegetasi penutup ini akan menyebabkan apa? Erosi tanah, gitu, atau pengikisan tanah. Ya, biasanya kalau di wilayah kering, erosi tanahnya ya diakibatkan oleh apa? Angin, ya. Tanahnya akan terkikis oleh angin, begitu. Lalu erosi tanah ini akan menyebabkan ya kesuburan, ya. Hilangnya lapisan humus atau lapisan tanah subur, begitu ya, di bagian atas, ya. Jadi tanah itu kan berlapis-lapis. Nah, yang paling subur itu bagian atas, bagian yang paling atas, ya, yang kaya akan bahan organik atau humus, begitu, ya. Dan kalau lapisan humus itu sudah hilang, ya, tanahnya kehilangan kesuburan, ya, tanah menjadi tandus, ya. Tanah menjadi tandus, begitu ya. Tidak mampu menyokong tumbuhan, ya. Tidak mampu lagi ya ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan, begitu ya. Dan juga tidak mampu lagi menyimpan air dalam jumlah yang banyak ya ketika musim penghujan. Ya, jadi tanahnya akan cenderung cepat kering, begitu ya. Nah, itulah tanah yang tandus, ya, tanah di wilayah gurun, ya, tanah yang tidak mampu menyokong tumbuhan dan yang cepat kering, begitu. Ya. Ya, seperti tanah di wilayah tropis, ya. Ketika hujan, ya, sesaat setelah terjadinya hujan, ya, tanahnya itu masih tetap basah, ya, masih menyimpan butiran-butiran air hujan, begitu, yang akan dimanfaatkan ya oleh si tumbuhan, begitu, ya. Tapi kalau tanahnya kehilangan lapisan humus, ya lapisan organik, gitu, ya, tanahnya tidak akan mampu banyak menyimpan air, ya seperti itu, ya. Penyebab dari desertifikasi ini adalah hilangnya vegetasi penutup. Nah, hilangnya vegetasi penutup itu, ya, bisa disebabkan karena berbagai hal. Bisa disebabkan karena variasi iklim, ya, bisa juga disebabkan karena aktivitas manusia. Kalau disebabkan karena variasi iklim, biasanya disebabkan oleh apa? Oleh pemanasan global, ya.
pemanasan global, ya, yang bisa memicu kekeringan, gitu, ya. Jadi rumput-rumputnya kering, ya, mati sehingga menjadi gundul tanah. Vegetasi penutupnya hilang, ya. Lalu tanahnya menjadi tererosi. Itu faktor yang alami, ya. Kekeringan karena faktor alam. Tapi bisa juga ya karena aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti apa yang menyebabkan hilangnya vegetasi penutup? Ya. Penggundulan hutan, ya. Penggundulan hutan, begitu. Nah, hutan-hutan di wilayah hutan-hujan tropis begitu ya, ditebangi. Nah, itu menyebabkan hilangnya vegetasi penutup, ya. Tapi ya, desertifikasi biasanya adanya di pinggiran gurun, ya. Di wilayah yang arid atau semi arid, ya. Di wilayah ini tidak ada hutan, adanya rumput, ya. Adanya wilayah berpadang rumput atau sabana, ya. Padang rumput yang luas dikelilingi dengan sedikit pepohonan, ya, tapi pohonannya tidak banyak sehingga tidak dapat disebut sebagai hutan, begitu, ya. Nah, kenapa rumputnya bisa hilang? Ya, karena yang D ya jawabannya ya, penggembalaan ternak, ya, terutama kambing, ya. Begitu. Jadi ketika masyarakat nomaden, ya, yang tinggal di Afrika atau di pinggiran gurun Sahara, gitu ya, menggembalakan ternaknya, ya, di wilayah berpadang rumput. Ya, ternak-ternaknya itu akan memakan rumput ya sampai ke akar-akarnya gitu ya, menyebabkan tanahnya menjadi gundul dan mudah tererosi ya. Dan kalau tanahnya tererosi ya, ini akan kehilangan kesuburan, dan meskipun nanti akan terjadi hujan ya, rumputnya nggak bisa tumbuh lagi ya, tidak akan bisa tumbuh lagi di tanah tersebut begitu ya. Jadi penggembalaan ternak bisa menyebabkan desertifikasi. Manusia ya untuk memproduksi makanan gitu ya dari ternak seperti kambing. Seperti itu ya. Nah, desertifikasi ini merupakan masalah yang banyak muncul ya di wilayah-wilayah pinggiran gurun ya. Salah satunya di Sabuk Sahel ya. Sahel Belt. Sabuk Sahel atau Sahel Belt ini merupakan region wilayah ya yang membatasi gurun Sahara di sebelah utaranya dengan wilayah yang lebih basah ya, yang curah hujannya lebih tinggi di sebelah selatannya. Di mana di sebelah selatannya itu akan ada sabana tropis dan hutan musiman begitu ya. Nah, Sabuk Sahel ini ya di era pemanasan global ini memiliki kecenderungan untuk bergerak ke arah selatan begitu ya, karena gurun Sahara meluas ya, terjadi desertifikasi begitu. Jadi Sabuk Sahel yang tadinya semi kering ya, tidak terlalu kering begitu ya, berubah menjadi sangat kering ya, berubah menjadi gurun ya, seperti itu. Jawabannya yang D ya, penggembalaan ternak ya, terutama di Sabuk Sahel ya. Banyak suku-suku di Afrika yang masih ya menggembalakan ternak secara tidak bertanggung jawab begitu ya. Alih-alih menggunakan apa namanya kedelai atau bahan pertanian untuk mengasih makan ternak ya, ternaknya digembalakan di rumputan ya yang ada di pinggiran gurun, dan itu bisa menyebabkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan masalah lainnya? Ya, seperti penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Ya, itu akan menyebabkan masalah apa? Yang A ini. Dia bisa menyebabkan masalah berupa eutrofikasi, ya. Meningkatnya kesuburan perairan. Tapi hal tersebut tidak diinginkan, ya. Karena perairan yang subur itu akan banyak tumbuhan airnya seperti alga dan eceng gondok. Dan ketika alga dan eceng gondok itu membusuk, ya, mati, ya, dia akan mengurangi jumlah oksigen di perairan tersebut. Ya, perairannya akan menjadi miskin oksigen dan tidak baik untuk ikan. Ya, ikan-ikannya juga akan ikut mati. Gitu. Lalu ada penggunaan insektisida DDT. Ya, ini bisa menyebabkan masalah berupa apa? Biomagnifikasi dan bioakumulasi. Ya. Dan biomagnifikasi.
seperti itu. Ya. Nah, ini merupakan dua masalah lingkungan, ya, namanya cukup penting, ya, gitu. Yang disebabkan karena pencemaran lingkungan, ya. Kalau eutrofikasi disebabkan karena pencemaran akibat dari pupuk kimia, ya, akibat dari nutrien yang berlebihan, ya. Sedangkan kalau bioakumulasi dan biomagnifikasi disebabkan karena polutan yang tidak mudah terurai, seperti insektisida DDT, ya, begitu. Ya. Insektisida DDT ini merupakan bahan organik yang tidak mudah terurai dengan cepat, begitu. Jadi bahan organik ini akan terendapkan di tubuh makhluk hidup atau disebut juga terakumulasi ya di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Akumulasinya, ya, suatu polutan atau pencemar di dalam tubuh makhluk hidup, ya, disebut sebagai bioakumulasi, begitu. Dan kalau misalkan polutannya selain masuk ke dalam tubuh makhluk hidup juga masuk ke dalam rantai makanan, ya, disebut sebagai fenomena biomagnifikasi. Gitu, yang masuk ke pencemar dalam rantai makanan. Biasanya pencemar yang bisa terakumulasi dan termagnifikasi di rantai makanan, ya, atau di makhluk hidup itu merupakan pencemar-pencemar ya tidak mudah dicerna oleh tubuh, ya, seperti misalkan insektisida DDT dan logam-logam berat, ya, seperti merkuri, timbal, seng, gitu, ya. Itu kalau kita konsumsi secara berlama-lama dalam jangka panjang, gitu, bisa menyebabkan penyakit. Begitu, ya. Ya, oke, ada pertanyaan mengenai nomor 14? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan, ya. Nomor 15. Satu awan, ya. Yang menurunkan hujan adalah awan cumulonimbus, ya. Cumulonimbus. Dan itu merupakan awan yang dirujuk ya di ayat ini. Kata kuncinya ada di kata bergumpal, ya. Bergumpal atau berfragmen, begitu, ya. Tidak tersebar merata, ya. Itu ciri khas awan cumulus, ya. Awan tersebut juga mengeluarkan hujan, ya, begitu. Berarti udah fix ini awan cumulonimbus, ya. Ya, nama-nama awan, ya, berasal dari bahasa Latin, gitu, ya, gabungan-gabungan dari kata bahasa Latin, ya. Ada kata cirrus yang berarti berserat, ya. Ada kata yang artinya berlapis atau tersebar secara merata lapisannya ya di atmosfer, gitu. Ada kata cumulus, ya, artinya dia bergumpal, ya, tidak merata, ya. Dan ada nimbus, ya. Nimbus artinya pembawa hujan. Jadi kalau di soal dikatakan awan itu bergumpal dan membawa hujan, maka itu adalah awan cumulonimbus, ya. Gabungan dari kata cumulus dan nimbus, begitu. Bukan nimbus stratus, ya. Kalau nimbus stratus dia membawa hujan, ya, tapi dia berlapis merata, ya. Berlapis merata di atmosfer, begitu, ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut mengenai awan, ya, besok, ya. Jadi besok itu yang mengisi, ya, bukan saya, ya, gitu. Ada teman rekan saya, ya, dari ITB, dari meteorologi ITB. Nanti kalian bisa tanya sepuasnya tuh ya kalau tentang meteorologi, klimatologi, oseanografi, ya, serta geologi, ya, ke dia, begitu, ya. Karena besok saya mau ke luar kota berhalangan, ya, mau, ya, jadi akan diisi oleh rekan saya dari ITB. Oke, lanjut nomor 16, ya. Nah, ini juga ada ayat Al-Quran lagi, ya, Al-Hijr ayat 22. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, ya, dan kami turunkan hujan dari langit. Gitu. Nah, apa maksud dari kata mengawinkan, ya? Angin yang mengawinkan, gitu. Di Al-Quran ada kata tersebut,
ada frasa tersebut gitu ya. Nah, ada beberapa tafsir ya, antara lain ya, katanya yang dimaksud mengawinkan itu adalah memfertilisasi benih. Ya, jadi ada beberapa tumbuhan gitu ya, yang benih-benihnya itu diterbangkan oleh angin ya, untuk sampai ke tumbuhan lainnya ya, begitu. Nah, jadi angin berperan penting dalam fertilisasi beberapa jenis tumbuhan ya, seperti kapas yang liar itu difertilisasi oleh angin begitu ya. Nah, namun interpretasi lain dari ayat ini adalah dengan menghubungkannya dengan konsep inti kondensasi ya, yang B. Apa itu inti kondensasi ya? Inti kondensasi ini merupakan aerosol padat ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu aerosol itu apa ya. Aerosol itu adalah padatan dan cairan ya. Padatan dan atau cairan yang tersuspensi ya. Tersuspensi itu artinya melayang ya di udara. Contohnya misalkan debu ya, debu yang melayang-layang di udara ya, itu aerosol ya. Awan ya, awan itu benda cair ya, benda cair dan benda padat, karena awan itu ya tersusun atas tetesan-tetesan air ya dan kristal-kristal es. Jadi benda cair dan benda padat begitu ya, bukan benda gas. Awan itu bukan benda gas ya, tapi benda padat dan cair yang tersuspensi di benda gas. Maka awan merupakan bentuk dari aerosol begitu ya. Debu yang berterbangan, awan, kabut, itu merupakan bentuk-bentuk aerosol ya. Hal-hal yang melayang di udara begitu. Nah, kemudian ada inti kondensasi ya. Inti kondensasi ini yang merupakan aerosol padat yang memicu terbentuknya tetesan air ya di udara ya. Lewat proses pengembunan ya atau kondensasi begitu ya. Jadi di udara ya itu kan ada uap air gitu ya. Uap air itu merupakan benda gas. Nah, uap air ketika didinginkan ya dia akan mengembun ya, berubah menjadi air kembali ya, berubah menjadi tetesan air ya. Tapi proses pengembunan tersebut ya tidak bisa terjadi serta-merta ya ketika si uap air ini didinginkan begitu ya. Dia memerlukan bantuan aerosol padat yang disebut sebagai inti kondensasi. Tanpa adanya inti kondensasi maka pengembunan tidak akan terjadi ya, meskipun uap airnya telah didinginkan begitu ya. Nah, di atmosfer itu banyak sekali inti kondensasi ya, tersebar merata oleh adanya angin gitu ya. Jadi banyak sekali di atmosfer itu debu-debu yang sangat kecil ya, disebarluaskan ya oleh angin ya ke seluruh belahan bumi begitu. Nah, si butiran-butiran debu inilah yang menjadi benih dari awan ya, benih dari timbulnya hujan ya, karena tanpa si inti kondensasi ini ya tidak akan ada terbentuk awan begitu ya. Bahasa Inggrisnya condensation nuclei ya, inti kondensasi. Ya, berupa butiran yang sangat kecil, ya butiran padat yang sangat kecil. Nanti dia akan menarik ya sekitarnya ya, dan membantu proses pengembunan begitu. Nanti di sekitar inti kondensasi tersebut akan terbentuk tetesan air, dan tetesan airnya akan semakin lama semakin membesar begitu ya, karena proses ini nih, proses collision and coalescence ya, yang E itu ya, proses tumbukan dan tangkapan. Jadi ketika si tetesan air itu bertumbukan ya antara satu sama lain, dia akan saling menangkap ya, sehingga akan membentuk tetesan yang lebih besar ya. Dan
Dan kalau tetesannya sudah lebih besar lagi, ya, dia nggak akan tertampung di udara, dia nggak akan melayang di udara karena berat, ya. Dia akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Begitulah proses pembentukan hujan. Nanti mengenai lebih lanjut ya proses pembentukan hujan dan jenis-jenis hujan yang dibahas besok. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 17. Ya. Quran Surat Az-Zumar. Di sini dikatakan ada air yang turun dari langit, begitu, ya. Lalu air itu, ya, menumbuhkan tanaman-tanaman, ya. Berarti tanaman yang berbunga, ya. Kemudian tanaman tersebut menjadi kering, ya, menjadi menguning dan akhirnya mati, begitu, ya. Berarti tanaman yang ditumbuhkan ini bukan merupakan tanaman permanen, ya. Tanaman itu ada dua jenis, ya. Ada tanaman annual, ya, annual plant. Dan ada perennial plant. Begitu, ya. Annual plant disebut juga tanaman musiman, ya, atau tanaman yang semusim, ya. Hidupnya hanya satu musim saja, begitu. Di musim hujan atau sesaat terjadinya hujan, ya. Kalau hujannya berhenti, ya, menjadi kering, dia mati tanamannya. Kalau perennial berarti tanamannya menahun, ya. Tanaman yang hidupnya bisa bertahun-tahun begitu, ya, melewati berbagai musim, ya. Dan bersifat lebih permanen, begitu, ya. Nah, kalau fenomena di ayat ini berarti kan desert bloom, ya. Suatu fenomena ketika suatu padang pasir yang tandus, yang jarang ada air begitu, ya, tiba-tiba kena hujan, ya, mengalami hujan, ya, yang luar biasa. Dan itu akan menyebabkan, ya, spora-spora tumbuhan, benih-benih tumbuhan yang dorman atau yang tidur gitu, ya, di di tanah itu menjadi aktif, ya, menjadi bertunas, ya, dan berbunga begitu, ya. Hidup secara sementara dan kemudian akan mati lagi, ya, menjadi benih lagi begitu. Nah, fenomenanya disebut sebagai desert bloom, ya. Itu ketika terjadi tumbuhan musiman, ya, yang tumbuh bermekaran, ya, ketika saat terjadinya hujan di wilayah tandus. Dan ini merupakan bentuk anomali cuaca, ya, ketidaknormalan cuaca, ya. Wilayah yang tadinya tandus, ya, normalnya itu tandus, ya, menjadi hujan gitu, ya, hujan dengan lebat. Anomali cuaca, ya, dapat dibagi, ya. Ada El Nino dan La Nina. Anomali ini terjadinya di Samudra Pasifik, ya. Termasuk di Indonesia, ya. Indonesia, ya, punya berbatasan juga dengan Samudra Pasifik, ya. Sedangkan IOD atau Indian Ocean Dipole, ya, terjadinya di Samudra Hindia. Tuh, ya. Nanti mengenai El Nino dan La Nina akan dijelaskan besok, ya. Sekarang saya jelaskan IOD-nya aja dulu, ya. Nah, seperti dikatakan di soal, ya, ini kan terjadinya di wilayah Semenanjung Arab. Kalau terjadi di Semenanjung Arab, maka tidak mungkin dipengaruhi oleh Samudra Pasifik, ya. Karena Arab tidak berbatasan dengan Samudra Pasifik, ya. Pasti oleh Samudra Hindia. Nah, kira-kira IOD yang bertipe apa yang menyebabkan curah hujan yang tinggi di Semenanjung Arab, ya? Yang mana? Positif atau negatif? Positif. Iya, Positif, Kak. positif. Ada dua tipe IOD, ya. IOD positif dan IOD yang bersifat negatif, gitu. Ya. Secara normal, ya, akan ada angin pasat, ya. Angin pasat yang bertiup di sepanjang wilayah
tropis ya. Angin pasat itu arahnya ada dua macam ya. Ada angin pasat timur laut ya, yang arahnya dari arah timur laut ke barat daya begitu ya. Ini angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara ya. Begitu. Ketika IOD positif ya, IOD positif, maka angin pasat ini akan menguat. Begitu ya. Angin pasatnya akan menguat. Sedangkan pada IOD yang bersifat negatif ya, angin pasatnya ini akan melemah. Begitu ya. Yang tadinya arahnya cenderung dari arah timur ke arah barat ya, sekarang arahnya malah terbalik ya, menjadi ke arah timur dari barat. Begitu. Ya. Jadi kalau positif ya, IOD yang positif, angin pasatnya menguat. Ya, sedangkan kalau IOD yang negatif ya, angin pasatnya melemah. Begitu. Arah angin pasat ya itu dominan dari timur ke barat ya. Maka ketika IOD positif ya, angin akan bergerak ya dominan dari timur ke barat ya. Sedangkan kalau IOD negatif dari barat ke timur ya, di sepanjang Samudra Hindia. Nah, akan dorong massa air laut yang hangat ya kemana arah angin itu bertiup ya. Jadi ketika IOD positif ya, angin itu akan mendorong massa air panas ya ke arah Afrika dan ke arah Semenanjung Arab. Begitu. Ya. Kalau air lautnya panas, maka akan memungkinkan terjadinya evaporasi yang tinggi. Begitu ya. Evaporasi yang tinggi menyebabkan banyaknya munculnya awan dan hujan ya. Jadi fenomena desert bloom di Semenanjung Arab ya atau di Afrika itu bisa disebabkan karena IOD yang positif. Begitu ya. Kalau sebelum di Australia disebabkan karena IOD yang negatif ya. Ketika air laut yang hangatnya bergerak ke arah timur ya, ke arah Australia ya, dari samudra ya. Begitu ya. Ya, IOD positif jawabannya. Lanjut nomor berikutnya 18 dan ayat berikut. Surat Ar-Rahman 19-20 menyebutkan suatu batas pada badan air. Batas yang memisahkan dua badan air seperti yang ditunjukkan pada ayat di atas disebabkan akibat perbedaan apa yang menimbulkan apa. Ini jawabannya yang A ya. Perbedaan densitas ya, atau perbedaan massa jenis dari air laut ya. Dan itu akan menimbulkan perbedaan apa namanya? Massa air yang di antara keduanya akan muncul tegangan permukaan ya atau surface tension gitu ya. Nah, tegangan permukaan ini ya menunjukkan seberapa banyaknya tenaga energi yang dibutuhkan untuk memecah suatu bidang permukaan air gitu ya. Seperti misalkan ya, nyamuk itu dapat hinggap ya di ya. Nah, seperti ini ya. Kaki-kakinya nyamuk itu dapat hinggap di air ya, berdiri di atas air ya. Dan nyamuknya tidak tenggelam, kakinya tidak, begitu. Karena permukaan airnya tidak pecah begitu ya. Tidak pecah. Nah, itu disebabkan karena surface tension atau karena tegangan permukaan. Jadi energi yang dihasilkan oleh kakinya nyamuk ya, itu tidak cukup untuk memecah si permukaan air. Begitu ya. Berarti kalau kasus ini ya tegangan permukaannya tercipta antara udara dengan air ya. Tegangan permukaan juga bisa tercipta karena air laut punya densitas yang berbeda ya. Di mana ya air dengan densitas yang berbeda tersebut bertemu ya dan menciptakan sekat pemisah begitu ya. Seperti kasusnya air di Selat Gibraltar ya.
Nah, fenomena tadi kan peristiwa mengapungnya es ya. Kalau es mengapung karena anomali air ya, karena massa jenisnya es ya memang lebih rendah dibandingkan dengan air yang dingin begitu ya. Ini ya nyamuk yang bisa hinggap ya bukan karena massa jenis itu, tapi karena karena tegangan permukaan ya begitu. Nah, ini Selat Gibraltar ya. Selat Gibraltar itu antara Samudra Atlantik dengan Laut Mediterania yang memisahkan Samudra Atlantik dengan Laut Mediterania gitu. Nah, di Selat Gibraltar ini ya ada fenomena yang paling sering dibahas ya. Begitu di situs-situs Islam ya, kajian-kajian gitu. Bahwa ada air laut yang massa jenisnya berbeda begitu ya. Massa jenisnya berbeda dan bertemu ya. Tapi meskipun dia bertemu, dia nggak bercampur. Itu seakan-akan ada batas ya. Jadi yang ini ya air lautnya lebih apa namanya, salinitasnya lebih rendah ya. Ini Laut Atlantik ya, air dari Laut Atlantik yang warnanya lebih cerah dari Samudra Atlantik. Yang ini dari Laut Mediterania. Ya. Keduanya dihubungkan oleh Selat Gibraltar. Nah, air dari kedua perairan ini ya memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya. Kalau Samudra Atlantik ya salinitasnya lebih rendah. Apa itu salinitas? Kadar garam ya. Kadar garamnya lebih rendah. Sedangkan yang Laut Mediterania kadar garamnya lebih tinggi ya. Lebih asin, lebih banyak garamnya. Salinitasnya lebih tinggi. Ya jauh lebih tinggi ya. Laut Mediterania itu termasuk laut yang salinitasnya tertinggi di dunia ya. Setelah Laut Mati, Laut Kaspia, dan Laut Merah. Dan karena salinitas Atlantik memiliki densitas yang rendah juga. Gitu ya. Densitas yang rendah. Sedangkan Laut Mediterania punya densitas yang tinggi, ya, massa jenis yang tinggi. Gitu. Nah, di antara keduanya akan ada batas yang timbul akibat tegangan permukaannya. Perhatikan juga bahwa di Selat Gibraltar itu ada fenomena yang cukup unik juga ya mengenai arus dalamnya gitu ya. Jadi kalau air yang bersalinitas tinggi ya atau dengan kadar garam yang tinggi dia akan lebih berat ya. Massa jenisnya lebih besar sehingga dia akan tenggelam di bagian bawah begitu ya. Sedangkan air dengan massa jenis yang lebih rendah begitu ya dia akan ada di bagian atas begitu ya. Jadi air laut di Samudra Atlantik ya cenderung berada di bagian atas ya, sedangkan air laut dari Laut Mediterania ya cenderung berada di bagian bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi air laut yang lebih asin ya itu ada di bagian
bawah ya, yang dendrit tinggi, sedangkan yang lebih begitu. Nah, itu menimbulkan sirkulasi ya. Jadi air laut di permukaan ya itu akan bergerak dari Samudra Atlantik ke Laut Mediterania begitu ya, di permukaan ya. Tapi di bagian bawahnya ya Mediterania akan bergerak ke Samudra Atlantik. Seperti itu. Berlawanan, Kak. Ya, kenapa? Berlawanan ya? Iya. Jadi kalau di Samudra Atlantik ya, air lautnya itu kan lebih rendah densitasnya, lebih ringan ya. Maka dia akan cenderung berada di permukaan ya dan bisa bergerak masuk ke Laut Mediterania begitu. Tapi di bagian bawahnya ya, dari Laut Mediterania masuk ke Atlantik ya, seperti itu, ada sirkulasinya. Nah, apakah batas ini ya, batas antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania ini akan terus-menerus ada atau bisa hancur begitu, bisa bisa tercampur airnya? Jawabannya bisa tercampur airnya ya, bisa pecah apabila ada energi yang cukup besar begitu ya, seperti karena adanya angin ya, kedua jenis air tersebut ya. Begitu pencampuran antara air laut dengan air tawar ya, dua perairan dengan massa jenis yang berbeda dengan salinitas yang berbeda ya akan menghasilkan air dengan salinitas yang sedang, yang di tengah-tengah, disebut payau ya, air payau yang biasanya ada di muara sungai begitu ya, atau disebut sebagai estuari ya. Estuari itu merupakan badan air yang ada di muara sungai yang airnya tidak seasin air laut tapi tidak setawar air sungai begitu ya, di tengah-tengah ya, disebut estuari begitu, atau air payau ya. Estuari ini punya sifat ya kaya akan sedimen dari sungai ya, dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut begitu ya. Oke, lanjut ya, nomor 19. Nah, nomor 19 ini juga masih mengenai laut ya. Ayat Al-Quran yang membahas mengenai kegelap gulitaan di lautan begitu. Lautan yang dalam ya, gelap gulita, tindih bertindih ya. Nah, berarti nggak ada cahaya sedikit pun ya. Zona dasar laut yang gelap gulita tanpa ada cahaya sebagai zona afotik ya. Yang B. Jadi berdasarkan pencahayaannya, zona laut dapat dibagi ya menjadi zona fotik ya, zona disfotik, dan yang paling dalam ya zona afotik. Zona fotik ini zona yang ada di permukaan ya, di permukaan bercahaya ya, dapat ditembus oleh cahaya ya, terdapat cahaya yang cukup untuk kebutuhan fotosintesis ya. Gitu. Jadi zona fotik ini akan sangat subur ya oleh tanaman-tanaman air. Sedangkan zona disfotik ya di bagian bawahnya ya itu zonanya remang-remang ya. Terdapat cahaya remang-remang gitu ya, yang tidak cukup ya. Tidak cukup atau tidak mendukung fotosintesis ya. Sedangkan kalau zona afotik ya sama sekali tidak terdapat cahaya ya. Tidak terdapat cahaya begitu ya. Meskipun tidak terdapat cahaya ya, tapi di zona afotik ya tetap ada makhluk hidup begitu ya. Meskipun nggak ada tumbuhan ya, tapi ada makhluk hidup, ada hewan gitu ya.
kebanyakan hewan-hewan itu aneh ya, beradaptasi ya itu di kegelapan laut ya, dan di tekanan air laut yang gitu ya. Biasanya hewan-hewan tersebut ya tidak punya mata yang fungsional gitu ya. Matanya kecil sekali ya dan tidak berfungsi gitu ya. Mereka lebih menggunakan indera perasa ya, atau indera yang bisa mendeteksi tekanan air dan gerakan air begitu ya, tapi tidak bisa melihat gitu ya, karena memang tidak ada cahaya. Nah, ikan-ikan tersebut ya yang hidup di zona afotik ya bisa dapat hidup ya dengan memakan bangkai biasanya ya. Bangkai-bangkai ikan dari zona afotik yang jatuh ke zona afotik di siklus nutrien ya. Salah satu proses ya masuknya energi ya dari fotik ke afotik begitu. Kan harusnya kan zona afotik itu kan tidak ada energi kan, karena tidak ada cahaya matahari begitu. Nah, tapi masih ada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu berasal dari mana energinya? Ya, dari bangkai hewan. Ya, bangkai hewan yang jatuh dari zona fotik ke zona afotik begitu. Ya, karena ikan-ikan yang hidup di dasar laut ya itu nggak bisa berenang sampai ke permukaan. Ya, habitatnya berbeda begitu. Tekanan airnya akan sangat berbeda sekali. Ya, ikan-ikan tersebut akan mati ya apabila terpaksa naik ke permukaan gitu ya. Contohnya ikan blobfish ya. Ikan blobfish ini merupakan ikan yang hidup di dasar laut begitu ya. Ini penampakan aslinya ikan blobfish ya. Kalau misalkan ikan blobfish ini terjaring oleh nelayan di dasar laut, lalu diangkat secara cepat ke arah permukaan begitu ya. Ikan blobfish ini tubuhnya akan membengkak ya, berubah jadi seperti ini begitu. Membengkak ya kulitnya begitu ya. Kenapa bisa membengkak ya dan mati? Karena ada perbedaan tekanan ya antara dasar laut ya dengan permukaan laut begitu ya. Jadi ikan-ikan yang ada di permukaan laut umumnya tidak berenang sampai ke dasar-dasar banget ya, sampai ke dasar laut yang sangat dalam. Begitu juga dengan sebaliknya ya, ikan yang ada di dasar laut yang sangat dalam nggak bisa berenang sampai ke bagian atas begitu ya. Tapi uniknya ya, di dasar laut sekalipun oksigen akan tetap ada begitu ya, akan tetap ada oksigen terlarut di air ya. Apa yang menyebabkan oksigen bisa sampai ke dasar laut ya? Fenomena arus turun atau downwelling ya. Downwelling, arus yang bersifat turun ya. Lawannya adalah upwelling, arus yang bersifat naik begitu ya. Kalau arusnya turun ya, dia akan membawa oksigen dari permukaan ke dasar. Kalau arusnya naik ya, dia akan membawa nutrien dari dasar ke permukaan gitu ya. Upwelling dan downwelling ini ya, arus yang naik turun di laut ini akan menyeimbangkan ya oksigen dan nutrien ya di perairan begitu. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kalau yang D dan E ya, ini zona laut berdasarkan kedalamannya begitu ya. Ada zona litoral, neritik, abisal, batial, dan sebagainya ya. Zona laut berdasarkan kedalaman ya. Ada zona litoral ya. Ini merupakan zona pasang surut ya. Yang airnya tidak selalu ada begitu ya. Kadang-kadang bisa kering gitu ya ketika sedang surut. Bisa juga tergenang ketika sedang pasang naik ya. Kalau di bawahnya ada zona neritik yang airnya selalu tersedia ya. Zona neritik ini kedalamannya ya itu dari 0 sampai 200 meter ya. Di bawahnya ada zona batial ya. 200 sampai 1.500 meter ya. Kemudian ada zona abisal ya. Nah, abisal ini dari 1.500 sampai sekitar ya. Tapi umumnya zona abisal itu ya berkedalaman 4.000 meter ya.
kebanyakan kerak samudra ya, dalamnya itu 4.000 meter ya. Membentuk satu dataran luas ya yang disebut sebagai dataran abisal atau abyssal plain ya. Nah, yang lebih dalam dari dataran abisal tersebut ya ada zona hadal ya. Adanya di wilayah palung atau ngarai-ngarai sempit gitu ya. Ini dalamnya lebih dari 6.000 meter. Gitu ya. Zona-zona laut berdasarkan kedalamannya ya. Dan sampai di zona paling dalam sekalipun, di zona hadal itu masih ada kehidupan ya. Masih ada oksigen. Ya. Karena adanya siklus nutrien ya dan siklus oksigen yang disebabkan karena upwelling downwelling ya. Dan jatuhnya bangkai-bangkai hewan permukaan ke dasar laut gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 20. Nah, ini masuk ke geografi pertanian ya. Geografi pertanian ini merupakan salah satu bab juga yang ada di silabus KSM, ini bab tersendiri. Jadi penting untuk menguasainya. Ya. Ada PPT saya, udah saya bikinnya geografi pertanian. Silahkan dicek ya di link Google Drive dan dibaca PPT-nya, geografi pertanian. Karena banyak juga nih ya ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tanah ya, atau berhubungan dengan komoditas-komoditas pertanian begitu ya. Contohnya surat Atin ya. Watini wa zaitun ya. Itu kan dia menyebutkan dua jenis tanaman ya. Pohon tin dan pohon zaitun gitu ya. Nah, dua jenis tanaman ini ya menyebutkan komoditas pertanian yang diusahakan pada jenis pertanian apa? Buah tin dan buah zaitun. Mediterranean, Kak. Iya, betul ya. Mediterranean. Nah, ini merupakan jenis-jenis pertanian gitu ya. Ini kalian baca ya. Nah, jenis-jenis pertanian ya. Di Indonesia ada 4 ya, ada sawah, tegalan, pekarangan, dan ladang berpindah ya dalam pembahasannya. Nah, lalu pertanian dapat kita bedakan berdasarkan inputnya menjadi pertanian yang intensif dan pertanian yang ekstensif. Ya. Kalau misalkan pertanian tersebut ya diusahakan dengan tinggi, ya lahannya sempit tapi usahanya banyak, begitu ya. Lahannya sempit tapi banyak diinput, ya input pertanian, irigasi, usaha pemupukan, ya pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah. Nah, berarti pertaniannya intensif, ya. Kalau usahanya banyak, begitu. Tapi ada juga pertanian yang ekstensif, ya. Lahannya luas tapi tidak diusahakan dengan maksimal, begitu, ya. Input pertanian rendah, ya. Lahannya luas tapi tidak diolah tanahnya, tidak diirigasi dan sebagainya, gitu. Ya. Kemudian ada 2 jenis pertanian lagi, ada pertanian subsisten dan komersial. Ya. Pertanian subsisten itu adalah pertanian yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri, yang menghasilkan tanaman pangan pokok, begitu ya, untuk kebutuhan keluarga. Jadi misalnya sawah, ya, sawah-sawah di Indonesia, ya. Biasanya sawah-sawah di Indonesia itu diusahakan secara subsisten, ya, dimiliki oleh keluarga, begitu ya, dan menghasilkan tanaman pokok, ya, tanaman pangan pokok, beras, gitu, ya, yang dimakan sendiri oleh keluarga tersebut, ya. Dan kalau ada kelebihan, ya, hasilnya akan dijual ke pasar, ya, untuk memenuhi kebutuhan, gitu, ya, buat beli barang-barang yang tidak dapat diproduksi oleh si petani, ya. Pertanian subsisten, contohnya ladang berpindah, penggembalaan nomaden, dan sawah, ya. Kebanyakan dia akan menghasilkan tanaman yang dikonsumsi sendiri, begitu, ya. Ladang berpindah misalnya, ya, seperti di Kalimantan, orang-orang Dayak yang memproduksi singkong, ubi jalar dan sebagainya untuk konsumsi sendiri, ya, bukan untuk diekspor atau dijual ke pasar yang lebih luas, begitu, ya. Sedangkan kalau pertanian komersial, ya, tujuan utamanya bukan untuk konsumsi sendiri, tapi untuk memenuhi permintaan pasar. Jadi sebagian besarnya akan dijual, ya. Dia menghasilkan tanaman yang bernilai tinggi atau cash crop, gitu, yang
dapat dijual menghasilkan nilai yang tinggi, ya. Biasanya tenaga kerjanya sedikit, ya, tapi lahannya luas, gitu. Kelola oleh perkebunan besar, gitu ya, perusahaan-perusahaan besar, bukan oleh keluarga, ya. Macamnya seperti livestock ranching, ya. Ada livestock fattening juga, ya, penggemukan ternak, ya. Nah, livestock ranching ini berbeda dengan penggembalaan nomaden, ya. Kalau penggembalaan nomaden atau nomadic herding, ya, itu masyarakatnya ikut berpindah bersama-sama dengan ternaknya. Terjadi di suku-suku yang yang nomaden, ya, seperti Kenya, ya, suku Tuareg, ya, di Gurun Sahara, gitu, atau suku Mongol, ya, di Asia Tengah, gitu, yang hidupnya nomaden, ya. Mereka bersifat subsisten, ya. Tapi kalau penggembalaan ternak yang ada di Brazil atau di Australia, ya, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, yaitu sifatnya livestock ranching, yang sifat berjenis komersial, gitu. Nah, ini jenis-jenis pertanian yang komersial, ya. Ada hortikultur. Hortikultur itu merupakan pertanian sayur mayur, ya. Sayur mayur, ya. Dan bunga-bungaan, gitu. Ya, biasanya ada di dataran tinggi. Ini disebut juga market gardening, ya. Karena mayur dan bunga itu kan mudah layu, mudah busuk, begitu, ya. Ya, mudah busuk, mudah layu, sehingga harus cepat-cepat dijual ke pasar, ya. Lokasi pertaniannya sangat terikat sekali dengan lokasi pasar, gitu, ya. Hortikultur, dia masukkan sayur mayur, ya. Nah, buah tin dan buah zaitun bukan termasuk sayur mayur, ya. Slash and burn ini merupakan metode, ya, dalam ladang berpindah. Ini merupakan metode tebang dan bakar. Jadi pohon di hutan hujan tropis, ya, ditebang, ya, lalu sisa hasil penebangannya dibakar untuk menghasilkan tanah yang kaya akan abu yang menyuburkan tanah tersebut, gitu, ya. Hasilnya akan membentuk ladang, ya, beberapa saat, begitu. Dan ketika kesuburannya berkurang, ya, maka ladangnya dipindahkan, dia menebang pohon yang lain, begitu, ya. Dan ladang yang tadinya ditanami tinggalkan, begitu. Ya, jadi jawabannya Mediterranean agrikultur, ya. Kalau grain farming ini pertanian biji-bijian, ya, seperti gandum, jagung, ya. Dan nomadic herding merupakan penggembalaan ternak secara nomaden, ya, yang masyarakatnya juga ikut berpindah. Jawabannya Mediterranean agrikultur, ya. Nah, apa ciri khas pertanian, ya, di kawasan Mediterania? Ya. Bagaimana ciri khasnya? Mediterranean agrikultur. Apa komoditas utama dari Mediterranean agrikultur? Selain tadi yang di Al-Quran, buah tin, ya, dan buah zaitun, ya. Buah tin disebut juga buah ara, ya, itu, atau fig, ya, bahasa Inggrisnya. Dan zaitun itu, ya, buah penghasil minyak, ya, minyak zaitun atau olive, begitu. Nah, Mediterranean agrikultur ini, ya, biasanya yang menanam tanaman-tanaman yang berkayu, begitu, ya, tanaman pohon, ya, yang tidak boleh terkena salju, begitu, ya. Karena ketika terkena salju dia akan mati, ya. Jadi pohon zaitun, ya, pohon anggur, pohon jeruk, ya, pohon tin, begitu, ya. Kalau kena salju dia akan mati, begitu pohonnya, ya. Pohon-pohon tadi nggak bisa ditanam di wilayah bersalju, gitu, atau wilayah musiman yang 4 musim seperti di Rusia atau di Inggris itu nggak bisa, ya. Bisanya ditanam di wilayah Mediterania. Apa keunikan wilayah Mediterania, ya, secara iklim? Bagaimana keadaan iklim di wilayah Mediterania? Ciri khasnya apa? Hujannya, ya.
musim hujannya terjadi di bulan apa? Curah hujan tertinggi ada di bulan apa? Di musim apa? Di Musim panas nggak? enggak, beda ya. Kalau iklim kontinental ya curah hujannya tinggi di musim panas. Tapi kalau Mediterranean sebalik, curah hujan yang tinggi justru ada di musim dingin. Begitu. Ya. Jadi dalam klasifikasi iklim Köppen ya, klasifikasi iklim Köppen kan membagi 5 tipe iklim ya. Kita masuk ke iklim apa? Iklim A ya. Iklim tropis begitu ya. Iklim B ya, itu iklim kering begitu. Nanti iklim ya menjadi iklim AF, AM dan AW begitu ya. Nah, Indonesia ya punya 3 tipe iklim ini. Iklim AF adalah iklim hutan hujan tropis, ya contohnya di Sumatera dan Kalimantan. Iklim AM itu iklim monsunal ya. Contohnya di Jawa ya. Hutannya terpengaruh oleh angin monsun begitu ya. Sehingga punya musim kemarau ya yang kering dan musim hujan yang sangat basah begitu ya. Tapi kalau iklim AF beda ya. Kalau iklim AF itu dia basah terus sepanjang tahun ya. Dan kalau iklim AW yaitu sangat kering ya sampai tidak terbentuk hutan di wilayah tropis ya, terbentuk sabana tropis ya. Iklim Köppen ada di PPT saya, meteorologi klimatologi, atau di buku saya juga ada ya. 3 macam klasifikasi iklim Köppen. Kalau yang B ya terbagi atas BS ya. BS ini gurun ya, stepa. Sedangkan kalau BW baru gurun, yaitu merupakan iklim-iklim yang kering gitu. Tadi AF itu apa? Hutan hujan tropis. Kalau AM hutan sabana. Hutan sabana, hutan monsunal. Sedangkan kalau AW itu sabana tropis ya. Itu iklim di wilayah tropis ya, terbagi menjadi 3 tipe iklim gitu ya. Dan ada definisinya ya, rentang curah hujan dan suhu tertentu ya untuk mendefinisikan tiap-tiap tipe iklim Köppen. Nah, klasifikasi ya iklim Köppen. Gitu. Nah, kemudian di wilayah sedang ya, itu ada iklim C ya, di wilayah sedang ya. Terbagi atas iklim apa aja ya? Ada iklim C, CF ya. Ada iklim CW ya, dan terakhir iklim CS ya. Yang membedakannya ya bukan suhu tapi distribusi dari curah hujan ya, antara CF, CW dan CS itu ya. Kalau CF disebut juga iklim oseanik ya. Iklim oseanik ya, dia hujannya sepanjang begitu ya. Kalau iklim CW yang disebut juga iklim kontinental ya, dipengaruhi oleh keberadaan benua. Biasanya ada di tempat-tempat yang di tengah-tengah benua ya. Hujannya di musim panas. Sedangkan iklim CS disebut juga iklim Mediterania yang hujannya di musim dingin ya, puncak musim hujannya di musim dingin. Dan musim dinginnya tidak pernah bersalju ya. Tidak seperti iklim CW ya. Itu musim dinginnya akan bersalju. Begitu ya. Nah, tipe iklim CF ini ya ada di wilayah sekitar laut yang berarus hangat gitu ya. Contohnya pesisir barat Eropa ya. Jadi dipengaruhi oleh arus hangat ya. Dipengaruhi arus hangat ya. Contohnya pesisir barat Eropa ya. Kalau iklim CW, iklim kontinental ya seperti namanya kontinen ya, dipengaruhi oleh keberadaan massa daratan gitu ya. Dipengaruhi ya jarak yang jauh dari laut gitu ya. Jadi dia ada di tengah-tengah daratan ya. Sedangkan kalau iklim CS ya, dia di
oleh laut yang tidak berarus hangat. Ya, misalkan Laut Mediterania, ya, yang tidak ada arusnya, atau laut-laut di pesisir yang kebanyakan berarus dingin, ya, begitu. Maka ketika musim panas, ya, air lautnya itu dingin dan tidak terevaporasi, ya, tidak akan ada curah hujan yang tinggi di musim panas, begitu. Ya. Bisa kita lihat di sini persebaran dari wilayah Mediterranean climate, ya. Persebarannya ada di Mediterranean Basin, ya, di Basin Mediterania, jadi perbatasan antara Eropa dengan Afrika dan Asia, begitu, ya, di sekitar Laut Tengah. Lalu ada di California, di Chile, di Afrika bagian selatan, dan di Australia bagian barat dan selatan. Ya, itu tempat-tempat dengan persebaran iklim Mediterania. Kebanyakan adalah tempat-tempat di mana dipengaruhi oleh arus dingin, gitu. Ya. Nah, di iklim Mediterania ini, ya, sangat cocok untuk pertanian anggur, ya, jeruk, ya, zaitun, ya, tanaman-tanaman yang tidak boleh terkena salju, begitu, ya, yang membutuhkan musim dingin yang basah, ya, bukan yang bersalju. Jadi pertanian Mediterranean, ya, adalah pertanian yang diusahakan di tempat-tempat dengan musim dingin yang basah, gitu, ya, dan akan menghasilkan tanaman berkayu, begitu, ya, yang menghasilkan buah seperti zaitun, ya, anggur, dan sebagainya. Lanjut, ya, nomor 21. Surat At-Tin ayat 2 menyebutkan nama gunung yang berada di negara mana? Mesir, Kak. Iya, betul, ya, ya. Bukit Tursina, ya, atau Gunung Sinai, ya, itu ada di Mesir. Nah, ini, ya, lokasi semenanjung Sinai, ya. Sinai Peninsula, dia ada di antara Mesir, ya, Palestina, begitu. Dan sekarang dimiliki oleh Mesir, ya, bagian dari negara Mesir, begitu, ya. Dulu pernah dikuasai oleh Israel, tapi dikembalikan lagi ke negara Mesir, ya. Tapi dengan syarat, ya, Mesir mengakui, ya, kemerdekaannya Israel, begitu. Mesir berhubungan baik, ya, cukup baik dengan Israel, gitu, ya. Nah, Bukit Tursina ada di tengah-tengah sini, ya, di tengah-tengah semenanjung Sinai, begitu. Ini menjadi tempat Nabi Musa yang menerima wahyu, ya. Jadi ketika Nabi Musa itu membawa kaumnya, ya, dari dari lembah Sungai Nil, ya, dari pusat peradaban Mesir, ya, dibawa ke tanah Palestina, begitu, ya. Dia melewati semenanjung Sinai, ya, selama 40 tahun, ya, berputar-putar, begitu, ya. Dan selama 40 tahun itu dia nggak makan apa-apa kecuali mana dan salwa. Ada diceritakan surat Al-Baqarah, begitu. Oke, lanjut, ya, nomor 22. Nah, ini udah masuk geografi kota, ya. Bab selanjutnya, geografi kota. Perkembangan perkotaan di kawasan lembah sungai yang dikelilingi oleh pegunungan curam. Yang berbentuk apa? Ada berapa macam pola perkembangan? Pola perkembangan kota. Ada 3, ya. Ada yang konsentris, ya, yang meluas ke segala arah.
ada yang meluasnya di satu bentuk linear, gitu ya, seperti di sepanjang jalan, gitu. Ada juga yang meluasnya ya terpisah-pisah ya, dari pembangunan yang utama, gitu ya. Nah, ini 3 macam perkembangan atau urban sprawl ya, proses meluasnya perkotaan ya. Pertama ada yang konsentris ya. Ketika kotanya tadinya kecil ya, kemudian dia makin meluas dan meluas ke segala arah ya. Biasanya membentuk kota yang bentuknya melingkar atau bulat begitu ya. Concentric development atau disebut juga low density continuous development ya. Yang terjadi ketika wilayahnya itu datar ya. Wilayahnya datar dan homogen. Di wilayah datar dan homogen ya. Maksudnya homogen itu tidak ada kenampakan topografi yang berarti begitu ya, nggak ada bukit, nggak ada sungai ya, nggak ada pengaruh dari jalan raya begitu yang bisa menyebabkan ya berubahnya ya pola perkembangan yang tadinya bulat ya menjadi mengikuti jalan raya misalnya ya. Gitu. Nah, lalu ada juga ribbon development ya. Ribbon development atau disebut juga linear development atau axial development ya. Kotanya akan berbentuk memanjang ya. Memanjang. Memanjang biasanya di pinggir jalan sungai ataupun pesisir begitu ya. Ya, kota-kota yang dipengaruhi oleh struktur-struktur linear seperti lembah, jalan raya dan pesisir. Nah, lalu ada juga yang leapfrog development atau checkerboard development. Ya. Ketika pembangunannya, ya kotanya itu meluas, ya, tapi nggak bersatu dengan kota yang utama. Ya, terbentuk kota-kota kecil, begitu ya, pembangunan kecil, ya, yang terpisah-pisah dari kota utama, ya, meloncat-loncat, gitu. Ya. Biasanya ada di wilayah yang dibangun, gitu ya, seperti wilayah berawa-rawa, ya, tanah gambut begitu ya, atau di wilayah pegunungan yang sulit akan air begitu ya, sehingga pola permukimannya akan mengelompok ya sumur atau sumber mata air tertentu begitu ya. Jadi kalau misalkan dikatakan di sini soal ya kotanya berkembang di kawasan lembah sungai dikelilingi pegunungan curam ya begitu. Lembah itu kan bentuknya linear ya, memanjang, maka bentuk perkembangan perkotaannya adalah ribbon development. Karena nggak mungkin meluas ke segala arah, ya, terhalang oleh pegunungan yang curam ya, di satu sisi. Ya, lanjut ya ke nomor berikutnya. Complexity ya, merupakan konsep pembangunan kota yang menekankan pada apa? Complexity. Kota yang kompak. Nah, ini merupakan bentuk pembangunan kota ya yang sangat ideal sekali ya, yang sangat bermanfaat bagi lingkungan ya, sosial dan ekonomi. Ya. Idealnya kota itu dibangun dengan bentuk yang kompak gitu. Ya. Bentuk kompak kota ya dapat dinilai dari 5 komponen disebut sebagai 5D ya, syarat suatu kota kompak ya. 5D ya dalam konsep compact city ya. Yang pertama ada density ya, kepadatan ya, kepadatan penduduk. Kota yang bagus itu adalah kota yang kepadatan penduduknya tinggi ya, itu yang ideal ya.
Dia harus punya kepadatan penduduk yang tinggi. Itu punya kepadatan yang tinggi. Kalau kepadatan rendah namanya bukan kota ya, desa gitu. Dan kepadatan yang tinggi ini akan bermanfaat bagi lingkungan ya. Jadi bukan ya untuk menampung manusia ya. Itu cukup ditampung di lahan yang sempit sehingga akan banyak lahan yang tersisa untuk dikonservasi ya atau untuk keperluan lainnya seperti keperluan pertanian. Lalu yang kedua ada diversity ya. Penganekaragaman ya. Keanekaragaman penggunaan lahan dan pendapatan ekonomi masyarakat ya. Jadi kota yang baik, yang ideal itu penggunaan lahannya beragam ya, tidak homogen gitu ya. Biasanya yang paling sering dicampur adalah penggunaan lahan antara permukiman ya dengan kawasan komersial gitu ya. Atau dengan perkantoran. Nah, itu namanya penggunaan lahan campuran. Ini satu bidang lahan ya. Di dalamnya ada penggunaan yang bercampur-campur antara penggunaan industri ya dengan penggunaan komersial misalnya. Penggunaan residensial perumahan dengan komersial dengan pertokoan, perdagangan dan sebagainya. Begitu. Nah, kenapa yang bercampur itu ideal atau bagus ya? Karena akan meminimalisir ya mobilitas penduduk begitu. Ya bayangkan kalau satu wilayah ya hanya terdiri dari permukiman saja begitu ya. Wilayah yang luas hanya terdapat permukiman saja. Nanti orang-orang di permukiman tersebut ya harus bergerak ya meninggalkan wilayah tersebut kalau mau kerja gitu ya. Bergerak ke pusat kota untuk bekerja. Nah, permukiman yang seperti ini disebut sebagai permukiman suburban ya, permukiman pinggiran kota yang diisi oleh penglaju atau komuter ya, orang yang setiap hari pulang pergi ke satu tempat untuk bekerja begitu ya. Jadi jawabannya yang C ya, itu menekankan penggunaan lahan campuran gitu. Terus selain itu ada density, diversity ya, distance to transit ya. Artinya ya jarak ke transportasi umum yang rendah. Jadi pembangunan yang baik ya itu adalah pembangunan dengan akses yang mudah ke transportasi umum atau disebut juga transit oriented development. Ya, pembangunan berbasis transportasi umum. Lalu selanjutnya ada desain ya dan destination akses ya. Berbagai macam tujuan ya dengan mudah ya, kemana-mana dekat ya begitu. Itu ciri kota-kota yang ideal ya, pembangunan kota yang bagus. Oke, lanjut ya. Nomor 24 ya. Faktor utama yang pengaruhi perusahaan multinasional dalam penempatan industri manufaktur ponsel di Tiongkok serta industri manufaktur tekstil di Bangladesh dan Vietnam adalah faktor apa? Kenapa pabrik HP banyaknya di Cina? Ya. Pabrik baju banyaknya di Bangladesh atau Vietnam? Kemajuan teknologi. Kenapa tuh kemajuan teknologinya? Bangladesh teknologinya rendah ya, tapi dia menjadi faktor tekstil begitu. Kurang tepat kalau kemajuan teknologi. Kenapa negara-negara yang maju teknologinya nggak bisa menjadi pusat industri tekstil? Berarti tenaga kerja ya, Kak? Iya, tenaga kerja. Tenaga kerja ya. Kebanyakan industri itu ya akan mencari tenaga kerja yang paling murah ya. Gitu. Ya.
orang-orang Cina itu ya berkualitas tinggi ya dalam memproduksi barang-barang elektronik gitu ya. Tapi upahnya cukup rendah ya dibandingkan orang-orang Eropa ya. Begitu. Orang Cina juga bisa membuat baju tekstil gitu. Lebih murah lagi kalau misalkan tekstil itu diproduksinya di Bangladesh atau Vietnam ya. Upah buruhnya lebih murah dibandingkan di Cina. Begitu. Ya. Seperti itu. Jadi faktor tenaga kerja ya yang mempengaruhi ya. Ketika suatu industri ya dipengaruhi oleh tenaga kerja, maka industrinya disebut sebagai industri apa menurut Weber? Industri food loose ya, yang tidak terikat pada lokasi bahan baku maupun lokasi tenaga kerja ya. Weber Industrial Location Theory ya. Jadi ada teori yang namanya teori lokasi industri Weber ya. Dengar teori ini ya, teori Weber ya. Dia memodelkan ya teorinya dalam bentuk segitiga ini ya, segitiga Weber. Nah, ada dua jenis industri nih menurut Weber ya. Ada wake losing industry ya, wake gaining industry ya. Wake losing berarti industri yang ketika ada pengolahan ya, industri itu kan mengolah barang ya, dari barang yang mentah menjadi barang jadi atau menjadi produk begitu ya. Nah, wake losing industri ini ya adalah industri akan menyebabkan bahan bakunya ya berkurang berat begitu, sehingga produknya menjadi lebih ringan ya. Jadi wake losing industri ini akan memiliki berat produk ya, berat yang lebih besar dibandingkan ya berat produk gitu ya. Kan di situ ya, menurut segitiga itu ya ada 3 titik ya, bahan baku 1 ya, raw material 1, raw material 2, dan pasar ya atau market. Nah, bahan bakunya 2 ton 2 ton ya, ketika diolah ya produknya hanya nilai 1 ton begitu ya. Nah, itu wake losing industri yang berat bahan bakunya lebih besar dibandingkan berat produk begitu ya. Ketika diolah beratnya berkurang, maka industri ini ya lokasi optimalnya harus berada dekat dengan pasar dekat dengan pasar, salah, dekat dengan lokasi bahan bakunya. Jadi lokasinya ya terikat dengan lokasi bahan baku, lokasi industrinya terikat, harus dekat dengan lokasi bahan bakunya gitu ya. Beda dengan wake gaining industri ya. Kalau wake gaining industri kebalikannya ya, berat bahan bakunya ya lebih ringan dibandingkan berat produknya gitu. Maka lokasi industrinya ya akan terikat dengan lokasi pasar. Lokasi industri ya terikat dengan lokasi pasar. Seperti itu ya. Nah, kan ini ya produk bahan bakunya 1 ton ya. Ketika diolah berarti bertambah menjadi 2 ton begitu ya. Maka industrinya dekat dengan pasar gitu ya. Jadi ada wake gaining industry, ada juga wake losing industry ya. Menurut Weber. Contohnya wake losing industry apa? Contohnya industri furnitur ya, kan dari kayu gelondongan ya. Kayu yang besar ya diolah menjadi lebih kecil ya, gitu. Industri apalagi? Semen ya. Bahan bakunya kan dari batu gamping, bongkahan yang besar. Ya. Maka lokasi industri semen harus berada dekat lokasi bahan bakunya. Harus berada dekat dengan sumber bahan batu gampingnya. Kalau wake gaining industri contohnya industri makanan ya. Industri makanan dan minuman ya. Itu kebanyakan berada dekat dengan pasar. Ya. Dekat dengan lokasi pasar. Seperti itu.
Nah, ada juga industri yang tidak terikat dengan apa-apa, ya. Tidak terikat dengan lokasi bahan baku maupun tidak terikat dengan lokasi pasar. Itu namanya foodless industry, ya. Foodless industry, ya. Ini merupakan industri yang lokasinya tidak terikat dengan lokasi pasar maupun lokasi bahan baku. Ya. Jadi bisa diletakkan di mana saja, begitu. Dan biasanya industri ini akan mencari tempat-tempat dengan tenaga kerja yang paling murah, begitu. Ya. Dan ketika tenaga kerjanya bermasalah, gitu ya, seperti misalkan minta naik gaji, ya, minta demo, begitu ya, naikkan gaji, maka akan menyebabkan industrinya bisa berpindah dengan mudah, ya, bisa hengkang dari suatu wilayah, begitu. Ya. Nah, kebanyakan sekarang industri-industri di era globalisasi ini ya bersifat foodless, gitu ya. Hanya terikat pada lokasi tenaga kerja yang termurah, begitu ya. Tidak terikat pada lokasi bahan baku maupun lokasi pasar, begitu ya. Seperti itu. Lanjut ya, nomor 25. Ciri demografis pada masyarakat nomaden yang masih berbasis hunting and gathering dibandingkan dengan masyarakat modern. Ya. Bagaimana cirinya? Masyarakat yang primitif nih, masih berburu makanan. 24, yang B itu jawabannya, 24 tenaga kerja. Lanjut ya, 25 ya. Ciri demografis pada masyarakat nomaden yang berbasis hunting. Kira-kira bagaimana keadaan ya di masyarakat yang belum berkembang? Ya. Yang A, Masih Kak. primitif. Yang A ya, angka kelahirannya tinggi, angka kematiannya tinggi, populasinya tetap rendah, gitu ya. Jadi mereka akan punya anak banyak ya, banyak anak yang lahir begitu. Tapi nggak semua anak tersebut bisa hidup sampai dewasa ya, karena angka kematian bayi yang tinggi ya, suplai makanan yang buruk ya dan sebagainya. Maka populasi. Nah, ini dijelaskan dalam teori transisi demografi ya. Dalam teori transisi demografi. Enggak ada. Berarti saya yang kependudukan berarti ya. Ya, di teori transisi demografi yang dikemukakan oleh Thomson. Dia menggambarkan ya keadaan demografi suatu wilayah ya ketika berkembang ya menjadi lebih baik ya tahap perkembangannya. Ada 5 tahap ya dalam transisi demografi. Ada tahap 1, 2, 3, 4 dan tahap 5. Ya. Perhatikan di tahap pertama ya itu angka kelahirannya tinggi ya. Angka kematiannya juga tinggi ya. Maka populasinya rendah gitu ya.
stabil ya atau slow increase ya. Populasinya rendah dan meningkat dengan sangat lambat. Begitu. Di tahap kedua di angka kelahirannya. Angka kelahiran tetap tinggi ya, dan yang turun adalah angka kematian ya. Turunnya angka kematian yang akan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk begitu ya. Angka kelahiran tetap tinggi ya. Jadi banyak bayi yang lahir dan bayi tersebut ya hidup semua sampai dewasa. Itu akan meningkatkan jumlah penduduk ya. Jadi tahap kedua ya akan ada jumlah penduduk yang meningkat dengan tajam. Di tahap ketiga ya jumlah penduduknya mengalami pelambatan peningkatan gitu ya. Pelambatan peningkatan. Ya, karena apa? Ya karena angka kelahirannya yang turun seperti itu ya. Dan di tahap keempat ya, baik angka kelahiran maupun angka kematian ya, birth rate dan death rate itu sudah rendah ya, dua-duanya rendah. Gitu. Seperti itu ya. Di tahap kelima ya, angka kelahirannya lebih rendah dibandingkan angka kematian ya. Sehingga populasinya berkurang. Ya, yang lahir lebih sedikit dibandingkan yang mati. Begitu. Jadi teori transisi demografi ini hanya menggambarkan kelahiran dan kematian ya dalam menghitung peningkatan atau penurunan penduduk ya. Seperti itu. Nah, Thomson ya sebenarnya hanya membagi teori transisi demografi ini menjadi 4 tahap ya. Tahap pertama disebut tahap pra-transisi. Tahap kedua disebut tahap transisi fase 1. Di mana di transisi fase 1 ini ya yang turun adalah angka kematian. Tahap ketiga disebut transisi fase 2. Angka kelahiran. Di tahap keempat ya di tahap post transisi namanya. Ketika dua-duanya ya baik angka kelahiran maupun angka kematian dua-duanya sudah rendah. Begitu ya. Dan populasinya yang paling tinggi ya. Tahap kelima tidak diramalkan ya. Tapi baru-baru ini ada negara-negara ya yang angka kelahirannya terus rendah, ya terus menurun di bawah angka kematian. Contohnya ya negara Jepang ya yang mengalami penurunan jumlah penduduk karena penurunan kelahiran. Ya, itu tidak diramalkan oleh Thomson ya. Sehingga merupakan tambahan yang baru ya dari begitu. Maka tahap 5 nggak ada namanya ya, kadang-kadang disebut juga tahap declining ya. Karena di tahap inilah ya populasi penduduknya ya menurun begitu. Di tahap-tahap lain, tahap 1 sampai 4 populasi penduduknya tidak menurun, ya tidak pernah menurun gitu. Di tahap 1 rendah, ya stabil rendah. Di tahap keempat stabil tinggi. Di tahap kedua dan tahap ketiga meningkat, ya peningkatan tajam di tahap yang kedua, peningkatan yang melambat di tahap ketiga. Gitu, ya. Penyebabnya apa nih perbedaan-perbedaan tahap ini ya? Kalau tahap kedua ya dimulai ketika adanya peningkatan suplai makanan ya. Jadi angka kematiannya turun ya. Biasanya karena meningkatnya sanitasi ya, peningkatan suplai makanan gitu ya. Sedangkan di tahap ketiga angka kelahiran itu turun ya karena meningkatnya gaya hidup ya. Gaya hidup perkotaan. Biasanya karena ditinggalkannya pertanian subsisten ya, pertanian yang berbasis tenaga kerja keluarga gitu ya. Tenaga kerja keluarga. Kan kalau di desa ya, prinsipnya itu ya banyak anak banyak rezeki gitu ya. Jadi semakin banyak anak maka semakin banyak orang yang tenaga kerja yang bekerja di lahan pertanian keluarga gitu ya. Pertanian bersifat subsisten ya, menggunakan tenaga kerja keluarga. Tapi di perkotaan kan hal itu tidak terjadi ya. Banyak anak malah makin banyak beban ya. Sehingga gaya hidup perkotaan ya memungkinkan jumlah anak yang sedikit begitu ya. Jadi turunnya angka kelahiran disebabkan karena meningkatnya gaya hidup perkotaan, industrialisasi dan sebagainya. Sampai jam berapa? Sampai biasalah 2 jam ya. Jadi kan kita mulai jam berapa? 15.45 ya. Lebih dikit
ya, berarti udah sampai jam 5:45 lebih dikit juga ya. Gitu. Oh, besok ya, kalau besok itu kita mulai jam 8 ya. Gitu. Besok mulai jam 8. Besok pertemuan yang terakhir ya. Besok lebih condong membahas itu ya, geografi fisik ya, seperti meteorologi, klimatologi, dan oceanografi. Awan, hujan, dan angin yang karena sering sekali itu ditemukan ya soal-soalnya gitu di KSM ya, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas awan, hujan, dan angin gitu ya. Nomor 46, pariwisata merupakan industri pendorong yang mampu memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap industri lainnya. Dengan membangun industri pariwisata di suatu tempat baru, maka pembangunan yang dijalankan adalah growth fall ya, atau kutub pertumbuhan ya. Ada dua macam ya strategi pembangunan ya, strategi growth fall, growth center ya, dan strategi agropolitan ya, dan saling bertolak belakang ya, dua jenis strategi pembangunan tersebut ya. Bisa dibaca ya di perbedaannya di PPT saya yang geografi pembangunan, perbedaan antara strategi pembangunan yang growth fall dengan yang agropolitan. Nah, ini perbedaannya ya. Karena kalau kata soal itu strateginya itu di pada industri pendorong ya, maka pembangunan yang berbasis industri itu ya merupakan pembangunan yang berbasis kutub pertumbuhan. Titik beratnya pada industri pendorong ya, sedangkan kalau agropolitan titik beratnya pada pertanian ya. Apa perbedaan utama dari kedua strategi pembangunan ini? Ya, kalau pada kutub pertumbuhan, ya, suatu wilayah tidak mungkin dibangun secara bersamaan. Ya, menurut teori ini, menurut strategi ini. Jadi pembangunan hanya difokuskan di satu titik, di satu kutub, di satu pusat, ya, begitu. Di pusat itulah nanti pertumbuhannya, pembangunannya sangat pesat, ya. Nah, itu akan menyebabkan ketimpangan ekonomi, ya. Wilayah pinggirannya yang di luar pusat tersebut ya akan menjadi sangat rendah kualitas pembangunannya ya. Lawannya adalah strategi agropolitan yang mengedepankan pemerataan dan pembangunan sosial. Dibangun adalah desa ya, wilayah pinggiran, bukan pusat, bukan kota gitu ya. Jadi kalau agropolitan ya pembangunan ini dilakukan secara bersama-sama gitu ya, tidak memusat di satu titik saja. Ya. Tapi pembangunan yang memencar seperti itu ya, dibangun di semua wilayah, itu akan sangat tidak efisien dan efektif, ya sangat tidak efektif. Begitu ya. Seperti misalkan membangun infrastruktur di desa, ya. Itu balik modalnya ya sangat lama sekali begitu ya dibandingkan membangun kota. Ya, lebih bermanfaat yang membangun infrastruktur di kota dibandingkan di desa ya, dalam segi investasi ekonomi. Seperti itu. Lanjut, nomor 27 ya. Masyarakat terhadap suatu, ini salah, harusnya sikap masyarakat terhadap suatu pariwisata ya dapat dinilai menggunakan indeks iritasi Doxey ya. Sikap masyarakat ketika satu daerah tujuan pariwisata berada pada tahap penemuan, exploration, dan development. Dalam Butler Tourism Life Cycle adalah euforia, yang A ya jawabannya. Ini dalam geografi pariwisata ya. Ada 4 ya, 4 tahapan ya indeks iritasi Doxey. Indeks iritasi ini ya menggambarkan penurunan perasaan masyarakat ya, perasaan positif masyarakat itu makin turun ya ketika semakin banyak jumlah wisatawan begitu ya dalam suatu pembangunan pariwisata ya. Nah, seperti ini ya. Indeks iritasi Doxey. Tadi barusan saya bahas. Nah, ada 4 ya tahap iritasi Doxey. Bisa dilihat di grafik ya.
bahwa semakin banyak jumlah turis ya, perasaan masyarakat akan semakin negatif gitu ya. Di tahap pertama ya sedikit begitu ya. Di tahap euforia ini ya masyarakatnya menyambut turis secara gembira ya, dan hubungan antara masyarakat dengan turis bersifat informal begitu, bersifat kekeluargaan, tidak resmi ya. Sedangkan kalau di tahap apatisme ya, ketika semakin banyak jumlah turis ya, masyarakatnya tidak lagi menyambut gembira turis begitu ya, tapi mulai berhubungan secara formal, dinilai dengan uang begitu, dengan profesionalitas ya, bukan kekeluargaan ya. Dan turis mulai dianggap sebagai sumber mata pencaharian. Lalu semakin ya, perasaan masyarakatnya akan semakin turun ya, semakin negatif. Mulai muncul perasaan negatif yang diakibatkan karena dampak buruk dari pengembangan pariwisata. Dan terakhir akan ada antagonisme ya, atau perlawanan masyarakat berupa aksi yang menolak suatu tempat pariwisata. Ini dapat dihubungkan dengan teorinya Butler, ya, Butler Tourism Area Life Cycle, ya, dari suatu pengembangan tempat wisata. Ya, ada beberapa tahapan. Ya, seiring dengan berjalannya waktu. Di tahap pertama ada tahap eksplorasi, ya, jika wisatawan alosentrik atau wisatawan yang menjelajah, ya, itu menemukan potensi tempat wisata baru, ya, yang sebelumnya bukan merupakan tempat wisata. Ya. Kemudian di tahap pelibatan, ya, masyarakatnya mulai terlibat dalam menyediakan jasa wisata secara informal. Jadi tahap eksplorasi, tahap pelibatan, ya, eksplorasi dan pelibatan ini masyarakatnya bersifat euforia, ya, menurut Doxey, begitu. Setelah itu ada tahap pengembangan, ya, tempat wisatanya mulai dibangun dengan adanya investasi, promosi, ya, dan menyebabkan hubungan antara turis dengan masyarakat mulai bersifat formal, gitu. Lalu dilanjutkan dengan konsolidasi, ya, pelambatan jumlah peningkatan turis, ya, stagnasi, dan terakhir bisa terjadi peningkatan kembali atau penurunan jumlah wisatawan. Nah, itu ya, teori pariwisata Butler Tourism Area Life Cycle. Ya, pariwisata ini juga masuk ke dalam KSM, ya, subbab dari geografi ekonomi kalau nggak salah. Begitu. Jadi ini jawabannya yang ya, euforia. Oke, udah jam 5.45 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak ada pertanyaan ya, saya mohon maaf ya. Selama 3 hari mengajar kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan, begitu ya. Ini pertemuan terakhir dengan saya ya. Nanti besok akan digantikan oleh teman saya begitu ya. Karena saya berhalangan ya. Tapi nanti ya untuk soal post test ya akan saya berikan pembahasan ya, pembahasan tertulisnya. Jadi kalian bisa melihat soal beserta pembahasan nanti ya setelah post testnya kalian kerjakan gitu ya. Dan kalau misalkan masih ada yang kurang mengerti ya silakan nanti ditanyakan di grup WhatsApp ya begitu. Silakan didiskusikan ya jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tidak kalian mengerti di grup WhatsApp ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Cukup, Tidak ada? Kak. Oke, kalau tidak ada ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Semoga sukses. Amin. Amin. Mau apa?